Ada Lagi banyak ada. liga besar top Eropa yang akan Betul. dimulai akhir pekan ini, tapi kita akan bahas dua klub yang kayaknya dua klub yang paling banyak belanja ya secara di bursa Anggarannya transfer ya. lagi tinggi banget nih. Itu bisa jadi juga ada salah satu transfer juga yang juga termasuk paling besar di musim ini. Kita akan bahas soal Barcelona dan Chelsea menghadapi musim ini dari sisi bursa transfer yang sudah dilakukan Oke. terakhir ini ya. Barengan sama personil Backstreet Boys yang lain ada Mas Lukas. I don't care who you are. Who you are? Dan juga kita udah kedatangan juga nih Bapak dari Kementerian mana? Dari Dinas. Kita kedatangan Camat London Utara. Ada Barat dong. Kalau utara Oh kan London Arsenal. Barat, Ya. Chelsea betul dia. Kira tadi Arsenal dia. Lanbar ya. RT Camat 06, Lanbar. Bener. Ada Muhammad Kaidar, anak magang di Detik Sport katanya. Ya betul. Kenapa kamu bisa memilih Detik Sport magangnya? Harusnya properti ya. Harusnya properti, ya benar tuh lihat tuh. Developer sekali kan. Terlalu rapi ya. Iya, Nggak, kirain sales perumahan tadi. Kita nggak mengenable bully ya di lingkungan kerja ini ya. Enggak. Welcome to The Hat Trick Welcome Kaidar. to Detik sore juga. Katanya kamu punya followers 5.500.000 ya sekarang. Sebagai influencer, atau juga content creator sepak bola. Coba jelaskan sama aku sekarang lagi terjadi apa untuk permulaan Premier League musim 2026-2027. Oke. Untuk Premier League kali ini sebenarnya banyak hal yang baru ya, apalagi kedatangan beberapa pelatih dan ini menjadi rekor sih. 9 pelatih baru di 9 klub Premier League. Dan itu membuat era baru musim depan. Boleh deketin. Era baru musim depan itu akan sangat menarik ya. Akan ada kejutan-kejutan. Plus juga beberapa pemain-pemain bintang juga pada datang ke Premier League. Ini juga membuat duel semakin ketat di Premier League sih. Sepakat Mas Lukas? Sepakat. Gitu masih begitu. Sepakat. Sekarang Setuju, gimana? setuju. Sekarang ada Alvaro Arbeloa, mantan pelatih Madrid. Xabi Alonso, mantan pelatih Madrid. Betul. Terus Oliver Glasner yang kemarin bagus juga. Nah, sekarang perang bintang sih kalau boleh dibilang manajer di Premier League itu. The way it's supposed, as it should ya, harusnya memang harus sudah seperti itu karena Liga Inggris selalu jadi liga top dan Liga top. tapi kayaknya makin bersinar ya musim ini harusnya tapi ya. timnasnya yang nggak bersinar masalahnya. Kalau Apa itu dia nggak usah nggak dibicarain, itu nggak iya. pernah bersinar. Iya, itu. bener. Dikutuk kayaknya. Emang. Tapi dari ke-9 nama yang sebetulnya bukan nama-nama baru juga sih yang menduduki kursi pelatih juga, tapi yang mungkin juga jadi cukup apa ya, yang paling bikin shock deh di antara semuanya dan akhirnya kok kenapa klub ini memilih yang ini ya, yang untuk menjadi pelatih di Premier League ini? Alvaro Arbeloa yang ke Karena? Fulham. Karena ya dia habis dari Madrid nih. Madrid kan secara reputasi paling sering juara Liga Champions. Sementara kalau kita tahu Fulham ya tim papan tengah aja gitu. Bahkan kemarin hampir degradasi juga kan. Nah, bergabungnya Arbeloa ke Fulham ini ya menarik aja, kita tunggu gimana dia bisa mentransformasikan apa yang dia dapat di Madrid yang bagus di tim muda, bagaimana dia akan mengaplikasikannya di Fulham gitu. Statusnya juru selamat nanti ya. Iya. Si Arbeloa ini turun ke bumi Juru dia ya. Iya, sama Xabi Alonso sih. Kenapa Setelah kamu gagal di sering- Madrid, Aha. nah ini kiprahnya di Chelsea gimana nih? Nah mungkin Haidar aja yang menjelaskan kalau itu kan. Tolong saudaranya Jose Mourinho. Mengenai Xabi Alonso ya. Sebenarnya kedatangan Xabi Alonso ke Chelsea ini cukup mengagetkan. Karena awalnya Xabi Alonso itu ada rumor mengatakan bahwa dia pengennya ke Liverpool. Bukan ke Chelsea. As it should ya, legenda Liverpool juga. Tapi ya. ketika itu ternyata Liverpool ada keinginan untuk memperpanjang kontrak Arne Slot. Tapi Xabi Alonso ini memang ingin kembali melatih. Nah, ketika itu pun akhirnya Chelsea mendekati Xabi Alonso dan akhirnya Xabi Alonso menerima kontrak Chelsea dan setelah itu plot twistnya Arne Slot dipecat. Nah, Penawaran apa yang diberikan ke Xabi Alonso kira-kira sampai akhirnya dia mau
menduduki posisi itu gitu. Sepertinya langsung ada komunikasi dengan owner, dan sebelumnya di Chelsea itu Ordal. hanya pelatih Bukan beda. hanya ada Beda gitu. pelatih aja, pelatih kepala, bukan manajer. Tapi di sini ada keinginan Xabi Alonso kalau memang nantinya menjadi pelatih Chelsea, dia harus mendapatkan kesempatan untuk mengenai transfer itu dipegang lah gitu. Jadi manajer, dan itu memang benar-benar transfer di Chelsea saat ini atas keinginan Xabi Alonso itu sendiri. Iya ya, tapi menarik banget melihat Chelsea musim ini akan seperti apa karena lebih fokus dia tanpa Iya. bermain di Eropa, perombakan skuad besar-besaran, merekrut nama sebesar Xabi Alonso gitu kayak sejauh mana Chelsea kira-kira bisa mengarungi kompetisi ini, apakah bisa jadi contender untuk juara atau justru sekadar balik ke Eropa lagi aja deh gitu. Oke. Sebenarnya memang di Chelsea saat ini bisa dikatakan mulai dari nol ya, karena tidak kembali ke Eropa. Maka dari itu, tapi ini merupakan sebenarnya adaptasi juga. Soalnya kan kalau kita lihat riwayat Xabi Alonso memang bagus. Pernah dibayar Leverkusen, dia sempat unbeaten. Di Madrid ya cukup bagus lah. Nah, ketika ke Premier League ini ya kalau lihat dari riwayat itu sangat bagus. Tapi kan kembali lagi, Premier League itu liga yang berbeda. Tidak semua pelatih top, ya tidak semua pelatih top yang ke Premier League itu bakal bagus. Iya ya. Ya, tapi ya sampai saat ini kita melihat permainan dari pramusim cukup menjanjikan. Jadi kita tunggu aja adaptasinya dulu. Tapi kalau dari saya pribadi mengenai Chelsea ini, untuk ke musim depan target paling realistis kembali ke Liga Champions. Liga Champions. Peringkat 4 lah ya minimal ya. Peringkat 4. Betul. Gimana Mas Lukas, sepakat? Tapi kalau di ini Dok, di bursa superkomputer itu Chelsea itu malah finishnya 6 besar cuman. Oh ininya prediksinya. Prediksinya. Yang 6 besar, di 6 atasnya besar. siapa aja? Yang di atasnya ada Aston Villa, Manchester United, Liverpool, Manchester City, dan Arsenal masih menjadi favorit juara. Padahal belanja udah jor-joran banget musim Ya, ini. Chelsea ya. Nah, tapi kemungkinan besar juga kehilangan Enzo Fernandez kan besok. Betul. Karena memang udah mau ditebus City. City juga kemarin habis kalah dari Arsenal mungkin panas juga kan. Oh ini harus perlu diperkuat lagi nih skuadnya karena memang setelah kehilangan Rodri, kehilangan Tijani Reinders, ini Savino juga baru deal dengan Tottenham Hotspur kan. Dan Cuci gudang emang dia. iya, karena memang harus menyeimbangkan kas kan untuk Neraca menghindari keuangan, betul. financial fair play. Anda harus dari sisi ekonomi terus ya. Memang harus dari Memang situ harus, Kak, ya, karena karena dari situ memang- dia bisa belanja dan segala macam. Kalau enggak nanti malah nggak bisa berlaga di Eropa Iza, karena memang ada Iya. aturan financial fair play. Gitu. Mereka kalau neraca keuangan yang enggak Boncos. boncos, asal-asalan, mereka bisa dihukum sampai nggak boleh main nanti. Bisa nggak transfer juga Ya gitu. udah uangnya habis. Kalau nggak main, nanti nggak masuk sponsor. Sponsor nggak masuk, bubar deh. Iya juga sih. Gitu Jadi ya. harus Seimbang, ini ya, seimbang. harus sehat Iya. gitu. sehat. Dimulai kan, dari semuanya. dompet mereka semuanya. Iya 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 iya. Jadi kalau misalnya kita bilang Chelsea menjadi klub dengan pembelian terboros musim panas ini, cocok tuh ya. Ya, Dia paling besar belanjanya musim ini emang ya. karena Morgan Rogers saja berapa? 117 juta pound sterling loh. Itu kalau ya untuk pemain sekelas dia, kalau zaman dulu mungkin nggak sebesar itu, tapi ya inflasi juga ya. Cuma ya kemahalan sih kalau beli pemain, selalu kemahalan. Mungkin karena berhasil jual Enzo kali, jadi kayak aku punya uang. Tapi neraca keuangannya gimana sih, maksudnya laporan keuangannya? Dia jualnya juga bagus-bagus juga sih. Bagus juga. Iya kayak Max Cucurella ke Oh iya, Madrid. betul. 60 juta. 60 juta. Itu juga oke sih dia. Yang susah jual kan Arsenal. Bahkan Gabriel Martinelli yang mau ditukar sama Osimhen aja nggak jadi, nggak mau kan dia. Sementara mereka beli siapa namanya? Konsa. Iya, beli Yildiz aja nggak mampu mereka. Lebih ke nggak mau jual ya kita ya. Beli Bruno Guimaraes juga 70 juta. Oke. Tapi belum berhasil jual pemain. Gitu. Ngomongin soal Arsenal juga banyak yang bilang ada faktor hoki juga di tahun lalu. Nah tahun ini sebenarnya atau cukup fair kan dia bilang ada faktor hoki di situ. Kemarin itu karena mereka memaksimalkan kemampuan mereka sih lewat tentu sepak pojok dan set piece kan. Nah itu yang mereka maksimalkan. Sementara tim-tim lain malah inkonsisten di saat-saat terakhir. Ya musim ini ya karena banyak pelatih top, banyak tim yang sudah memperbaiki diri ya ini ujian buat Arsenal. Cuman
kemarin mereka sudah membuktikan diri nih saat Community Shield, menangnya cukup telak gitu, 3-0 meyakinkan lawan City, meskipun City juga sedang masa transisi ya dari Guardiola ke Enzo Maresca. Nah, ini pertandingan pertama mereka juga lawannya Arsenal itu Coventry City, tim promosi, dan mereka mempunyai rekor bagus Juara. saat melawan tim promosi. Itu 18 kali menang dari 2023-2024, 18 kali bertanding, 17 kali menang dan sekali imbang. Jadi kayaknya akan start mulu sih nanti malam Arsenal. Oh nanti malam ya mulainya? Iya, jam Jumat jam 2 pagi. Sabtu jam 2 pagi. Iya. Iya, sudah. Juga termasuk, gue balik lagi ke Chelsea. Chelsea ini kan walaupun belanjanya gede-gedean tapi belum banyak pemain juga yang berhasil dijual sebenarnya ya. Iya, benar. Masih banyak yang harus dibuang. Menurut lo sebagai pemilik saham Chelsea 20%, Kaget. siapa lagi yang harus kudu dijual nih sampai batas akhir bursa transfer musim ini? Sebenarnya masih banyak banget ya, apalagi striker kita masih punya banyak. Dan rumornya saat ini yang akan dijual itu Nicholas Jackson. Ada kabar mengatakan dia saat ini diincar Atletico Madrid. Oke. Kemudian Liam Delap, beberapa klub Premier League juga sedang mendekati. Leeds United, Nottingham Forest, dan Everton. Kemudian juga, Axel Disasi baru selesai pindah ke Crystal Palace kalau nggak salah. Itu pinjaman. Memang ada beberapa pemain yang sebenarnya udah out of project dari Xabi Alonso, tapi memang mungkin kurang menarik dari klub lain ya. Oke, Maka dari itu jadi belum tetap harus bisa di Chelsea ya? harus. Sebenarnya dia udah statusnya itu ya dijual, tapi belum ada yang mendekati. Nggak Sepi laku. peminat, Nggak sepi laku peminat. itu juga. Siapa ini. tuh? Ada banyak sebenarnya. Kemarin kan ada si Garnacho itu cukup lama ya, akhirnya sudah laku juga. Kemudian ya pemain-pemain yang kemarin dipinjamkan itu juga belum terjual. Ya Nicholas Jackson contohnya kemarin kan dipinjamkan ke Bayern Munchen. Harusnya ada opsi beli ya, tapi nggak wajib. Akhirnya kembali dan sampai sekarang belum terjual. Nah, itu pun Ada juga jangan lupa Lord Mudryk. Oh itu dia. Oh iya, Mudryk benar. kembali, sudah Loh. kembali dia. Ibaratnya kalau di Juventus tuh Arthur Melo, Iya. lama banget ya lepasnya. Itu maksudnya. Jadi pemain ini tuh udah lama nggak dibutuhkan di project sebenarnya, tapi Karena dia juga dijual ini, nggak laku-laku. juga tersandung masalah doping kan, kemarin 2 tahun nggak boleh main, kena sanksi. Terus dan dia pemain yang dibeli dengan harga yang sangat mahal. Nah, di atas 100 juta ya, 100 juta pound sterling. Dan itu ketika dia main, ini kayaknya nggak 100 juta pound sterling deh gitu. Ya nggak worth it ya. Jadi Tidak sesuai ekspektasi. ketika dia udah mulai main lagi, akhirnya ini harus ada di daftar jual nomor 1 nih orang ini Oke. gitu. Final question untuk Liga Inggris. Kira-kira akankah kita menemukan juara baru lagi atau ini akan tetap dipertahankan sama Arsenal nanti? Mas belum mulai sih pekan pertama, tapi bolehlah mendahului rumah judi ya. Tapi Arsenal memang lagi solid sih, Dok. Iya. Masih solid. Masih solid. Nah, mungkin yang akan menjadi pengganjal ya masih itu aja antara Manchester City, Manchester United, Chelsea bisa. Terus Liverpool? Liverpool ya karena dia sudah mendatangkan back baru kan, Ronald Araujo. Via gimana? Ya, Aston Villa kemarin kan banyak dijual. Yuri Tillmans, Morgan Rogers. Nah, itu yang tapi baru datangin John Suzuki kan dari Jepang, sementara Emi Martinez katanya juga akan dijual. Nah, ini yang Juventus. transisi ini nih yang bahaya buat Aston Villa meskipun kemarin habis juara Liga Eropa ya. Oke. Kaidir lagi. Kaidar. Iya. Ya sebenarnya Suaranya. emang untuk musim depan yang prediksinya ya memang tidak bisa dipungkiri Arsenal masih kuat Top contender masih ya. salah satu kontender. Cuman di sini ada Tottenham nih yang Tottenham. benar-benar di bursa transfer gila-gilaan. Dia Yeah. datengin Tonali, datengin banyak banget lah. Ini menurutku akan menjadi kejutan sih Tottenham ya. Bisa jadi 6 besar bisa dia. Kan kemarin udah hampir degradasi tuh. Bener-bener jor-joran, akhirnya ya kemungkinan besar akan menjadi kontender juga sih. Perecok juga ya Iya, yang bikin rusuh juga nanti ya. Kita masuk ke Barcelona yang baru saja mendatangkan Rodri. Ini juga salah satu transfer terbesar di abad
satu di abad lagi di dekade inilah ya. Ya. Dekade ini. Udah di Kejauhan abad ini, 2 abad. tenang dulu deh ya. Barca dengan Rodrinya kira-kira akan seampuh itu kah atau justru nanti bakal flop nih menurut kalian? Rodri itu udah kenal banget sama pemain-pemain tengah Barca lainnya soalnya di timnas Spanyol kan. Nah itu udah terbukti kemarin di Piala Dunia mereka udah bisa juara. Nah ini akan menjadi perpanjangan aja sih, perpanjangan dari kerjasama yang udah ada di timnas Spanyol sekarang ditarik ke Barcelona, makanya ya kayaknya akan sukses sih. Cuman masalah Barcelona itu masih satu, striker tengah. Betul. Ya. Striker tengahnya itu mereka baru datengin Karim Adeyemi kan. Adeyemi. Nah di situ 2 ya cabut ya? 2 Torres sama Ferran Torres sama Lewandowski. Oh ya Lewandowski betul. Rashford juga belum ada gantinya. Iya. Nah itu yang akan menjadi, Berarti di depan siapa sekarang? nah itu dia, Gordon di kiri. yang Gordon di baru. kiri. Pakai false 9 berarti dia. Tapi nggak ada juga false nine. Olmo Iya. paling. Sama kemarin ada pemain muda sih, lupa aku namanya. Oke. Hamzah atau Hamda itu. Berarti striker nih yang paling Iya, bolong PR, buat masih Barca. PR. Masih ngincer dia tapi Masih, bursa transfer Masih. ini. Kan Julian Julian Alvarez, Alvarez masih itu dikejar. Oh, oke. diincar. Dan Lautaro juga ya, kabarnya Lautaro juga lagi Lautaro, dikejar. oh iya, Iya. kan Lautaro udah deal ya? belum. Belum ya? Jadi Barcelona itu maunya Julian Alvarez, Alvarez. cuman Oke. harganya kan 100 juta euro kan. Udah mau disanggupin, cuman Atletico-nya nggak mau jual. Rewel. Karena kalau Belum ketemu harga yang cocok atau dijual ke Barca, Takut. Barkanya kan makin kuat. Makin kuat. Jadi kalau Barcelonanya maunya Alvarez mau Barcelona, Atletico maunya jual ke Arsenal, cuman Julian Alvareznya yang nggak mau kalau ke Arsenal. Gitu. Emang rumit sih, kita tunggu sampai 1 September besok. Betul. Jadi menarik juga ya, maksudnya belum tentu ketika lawannya bisa beli juga dikasih juga gitu loh sama klub sebelumnya juga. Karena biasanya gitu. di kontrak itu juga ada klausul, misalnya pemain ini bisa dibeli tapi nggak boleh ke tim sesama Liga Inggris atau ke tim sesama Liga Spanyol. Ke rival gitu Ke misalnya. rival, iya rival utama. Kalau dibeli dulu sama yang liga lain terus gitu ternyata dibeli. Oh pernah Bisa. terjadi. Iya, bisa. Cuman kan Zamannya Tevez ya waktu itu Jadi ke kayak MU nitip ya. beli dulu, abis itu nanti dibeli lagi gitu. iya tapi nggak bisa langsung kan. Nggak bisa langsung. Di tahun depan misalnya, paling cepat ya 6 bulan. Iya. Well. Bagaimana dengan pesaing Barcelona abadi Real Madrid yang tahun ini juga mungkin akan Jose cukup Mourinho berisik juga untuk merebut kembali Kapolista? Ya lini belakang yang jelas sudah diperkuat dengan kedatangan Cucurella, Konate, dan Dumfries. Nah itu yang membuat Mourinho bisa leluasa lah besok untuk meracik lini belakangnya. Dan di pramusim mereka juga belum kalah kan. Dengan catatan berapa kemarin? 7 kali main, 6 kali main, 5 kali menang, sekali imbang. Dan Belum menangnya ada kalah, nggak ada kalah. belum ada kalah. Dan Karena itu yang lawannya membuat- mudah semua. Enggak juga sih, terakhir lawan Schalke. Mudah lah itu, udah lama. Schalke udah lama nggak jadi topnya Bundesliga. Ada Raul Gonzalez dulu kan? Iya dulu. Iya. Jadi ya meskipun pramusim itu kan juga bukan mencari kemenangan ya. Yang penting kebugaran. Iya sih, betul sih. Kebugaran pemain itu bisa naik, bisa saat kompetisi dimulai kondisinya 100%. Jadi ya dengan hasil-hasil ini Mourinho cukup pede sih dengan peluang Madrid untuk juara musim depan. Tapi Mas biasanya reuni itu tidak seindah masa sebelumnya. Masa Kecuali awal. Mourinho di Chelsea kan. Iya. Hah? Kecuali Mourinho di Chelsea kan juara. Kecuali Mourinho di Iya. Chelsea. Berarti kalau indah tuh bukan reuni, itu CLBK. Iya, karena belum greget. Itu dia, gitu makanya karena si di Mourinho ini sebelumnya. kan yang kedua kali ya. Dia balik lagi ke Madrid. Kira-kira bisa seklop apa Mourinho Umur hari ini berapa dengan sih? Berapa sih? Coba ini juga ya, masih muda. 50-an. 50-an kayaknya. Jose masih Mourinho. belum jauh lah. Masih bisa Sama kamu. Kira-kira ini enggak, maksudnya keinginan Mourinho untuk musim ini dia bareng sama materi skuad yang dia inginkan, apa masih ada yang belum terpenuhi? Enggak sih, dia udah puas sama squadnya sih. Mourinho. Yang kemarin aja kan mau beli Rodri, tapi ternyata nggak jadi. Nggak jadi. Sebenarnya pemain tengahnya Real Madrid juga udah oke sih. Ada Tchouaméni, ada Valverde, ada Udah komplit ya? Müller, ya. Udah komplit ya. Ya dia bilang kalau squadnya yang terbaik. Bahkan ditanya, kamu mau nggak rekrut Lamine Yamal? Nggak usah. Nggak butuh. Nggak usah, kita udah punya squad Kalau terbaik. kalau Mourinho sampai bilang butuh sih itu bukan Mourinho ya. Iya.
Sombong dulu aja. Ya. Tapi bisa jadi kayak one day kayak ternyata butuh deh di tengah-tengah liga tuh nggak boleh ya? Bisa, Udah tapi harus Boleh. nunggu bulan Januari kan. Oh, maksudnya Bursa si transfernya baru bursanya? buka lagi nanti di bulan Januari. Januari. Kalau di Biar tutup prediksi, buku dulu ya. Iya. 2022 iya ya. benar. Prediksi super komputer ya masih Barcelona. Tapi Barcelona, tipis. Madrid. Terus Terus Madrid, Atletico, Oh, Villarreal. Atletico ya. Iya. Enggak Villarreal ya? Villarreal yang ketiga. Oh, ketiga Villarreal, baru Atletico. Ketiga Atletico, keempat Villarreal. Oh, oke. Soalnya udah gak ada Forlan lagi jadi keempat ya. Cuman memang Liga Spanyol tuh boring Itu sih aja, memang. Ya, boring iya karena cuma benar. persaingan Madrid. Boring Barcelona, tapi Madrid, fans Barcelona. dua klub itu aja banyak banget. Iya, Banyak dan banget. sebenarnya kecemburuannya juga nggak cuman soal hak siar juga kan. Iya betul sih. Nah, Karena pembagian duit hak siar itu cuma dikuasai oleh dua klub itu. Betul. Makanya persaingannya jadi nggak kompetitif. Boleh nggak guys kita di sisa 1 menit terakhir ini bahas liga kecil ini, Liga Serie A. Oh, boleh. Yang juga akan memulai di akhir pekan ini. Yang menarik Dok, Liga Italia. Apa-apa? Como dijagokan finish kedua. Saya dukung. Karena itu ada Indonesianya. Saya Ada dukung. Indonesianya? Owner. Pemiliknya Owner. orang Indonesia. Oh iya. Bapak Jarum. punya Oh. itu. Halo Iya. Pak. Oke, Como dijagokan peringkat 2 Peringkat 2. sama si superkomputer itu. Iya. Oke. Dan yang akan juara Inter lagi. Sementara Juventus di Kayak nggak terima. di peringkat 4, Oke, Dan balik dah berarti. AS Roma di 3. 3. Oh, Milan di Peringkat 7. ya ampun kasihan banget. Parah Ya. lu, kayak gitu. Kemarin kan udah kelihatan Ruben Amorim kayak apa. Ya, pas lawan Chelsea kemarin aja. Iya. Ngapain mereka? Lawan lawan MU Puas banget. Puas banget. lawan MU meskipun menang di pertandingan terakhir kan di sebelumnya juga kalah gede 5-3. Iya sih ya, iya. Berarti benar kalau termasuk Ya. Allegri nggak berfungsi di sana. Kenapa? Oh, oh iya. Kenapa? Kingnya mana katanya kalau Oh, ngomongin MU. masih ada King buat MU. Trauma sama king-kingan, Gun. Iya, negara kita udah kena getahnya soalnya. Oke, berarti Serie A masih inilah ya, balik ke tradisi Inter balik lagi ya. Iya, Ya, iya. cuma mungkin persaingan mungkin akan lebih Ketat. banyak karena ya Juventus merombak squad juga, walaupun masih banyak yang juga harus dijual lagi. Ya juga dengan Napoli juga masih tetap jadi salah satu kontender. Dan ada rumor bahwa Emil Audero bakal dibeli oleh ke Juventus. Karena Balik lagi ke rumah. dengan status homegrown playernya Juventus kan. Iya, iya. Betul. Menarik itu. Wow, Oke. balik lagi dia ke Juventus ya. Ya mudah-mudahan deh. Jadi kita nanti pas timnas main ada logo Juventus Wih. di sana. Best, Boleh, best, boleh, best. boleh. Oke, kalau